Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Fauzi Katro. Saya dari Prodi Teknik Elektro S1 Reguler B, semester 1. Nah, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi yang akan beralih menjadi Universitas Muhammadiyah Indonesia. Saya diminta oleh dosen saya Bu Seta Samsiana untuk membuat tugas presentasi sebagai nilai UAS mengenai teori dasar, penyelesaian masalah, dan kesimpulan dari jembatan ponton, lie detektor, dan pengkabelan. Saja masuk ke materi yang pertama. Teori dasar jembatan ponton. Nah, pada jembatan ponton, prinsip yang digunakan adalah mekanika fluida, khususnya hukum Archimedes. Menurut hukum ini, benda yang berada di dalam fluida akan mengalami gaya apung ke atas, sebesar berat fluida yang dipindahkan. Agar jembatan ponton dapat mengapung dan tetap stabil di atas air, gaya apung yang dihasilkan harus seimbang dengan berat jembatan itu sendiri, serta beban kendaraan ataupun orang yang melintas di jembatan tersebut. Nah, kemudian teori dasar yang kedua, yaitu rangkaian lie detektor. Nah, rangkaian lie detektor ini digunakan prinsip elektronika dasar, yaitu hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan yang dijelaskan dalam hukum Ohm. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir dipengaruhi oleh besar tegangan dan hambatan pada suatu rangkaian. Nah, dalam alat ini, kulit manusia berperan sebagai sensor karena kulit memiliki hambatan listrik atau resistensi yang dapat berubah-ubah. Perubahan hambatan ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi tubuh dan psikologis, seperti rasa gugup, stres, atau berkeringat. Ketika seseorang merasa gugup atau berbohong, kulit akan mengeluarkan lebih banyak keringat, sehingga hambatan kulit menurun. Akibatnya, arus listrik yang mengalir dalam rangkaian meningkat, dan perubahan arus ini kemudian dideteksi oleh rangkaian elektronik sebagai sinyal tertentu, dan biasanya outputnya adalah lampu LED yang menyala sebagai indikatornya. Lanjut ke teori dasar yang ketiga, pengkabelan listrik. Nah, pengkabelan listrik merupakan bagian penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari sumber ke beban. Pengkabelan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pemasangan, jenis penggunaannya, dan jenis konstruksi. Berdasarkan jenis pemasangannya, pengkabelan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, instalasi udara, menggunakan tiang dan isolator untuk menopang kabel. Yang kedua, instalasi bawah tanah, menempatkan kabel dalam tanah dengan pelindung. Yang ketiga, instalasi dalam bangunan. Biasanya dipasang pada dinding atau plafon. Berdasarkan jenis penggunaannya, kabel dibedakan menjadi kabel tenaga, kabel kontrol, dan kabel komunikasi. Setiap jenis kabel memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan. Berdasarkan jenis konstruksi, kabel dapat berubah kabel inti tunggal atau inti banyak, serta dilengkapi isolasi dan pelindung mekanis untuk mencegah kerusakan dan kebocoran pada arus. Itu tadi teori dasar dari jembatan ponton, rangkaian lie detektor, dan juga pengkabelan. Lanjut ke materi penyelesaian masalah. Penyelesaian soal nomor 1, jembatan ponton. Pada jembatan ponton, ponton akan memindahkan sejumlah volume air sehingga menimbulkan gaya apung. Selama gaya apung tersebut sama dengan berat jembatan dan beban yang bekerja, maka jembatan akan tetap mengapung dan stabil. Kemudian, penyelesaian soal yang kedua. Pada rangkaian lie detektor, kulit manusia bertindak sebagai sensor resistensi. Ketika seorang mengalami stres atau gugup, resistensi kulit berubah sehingga arus listrik dalam rangkaian ikut berubah. Perubahan ini diperkuat oleh transistor dan ditunjukkan melalui nyalanya LED sebagai indikator. Jadi itu tadi adalah penyelesaian soal nomor kedua tentang rangkaian lie detektor. Lanjut ke yang ketiga. Rangkaian lie detektor. Sorry, yang ketiga ini adalah penyelesaian soal nomor 3 tentang pengkabelan. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, terlihat instalasi jaringan listrik pada tiang dengan trafo distribusi. Jika ditinjau dari jenis pemasangannya, sistem ini termasuk instalasi listrik udara karena kabel dipasang di atas tiang menggunakan isolator. Dari segi konstruksi, kabel yang digunakan merupakan kabel berisolasi yang dirancang untuk menahan pengaruh cuaca dan tegangan listrik yang cukup tinggi.
Hal ini bertujuan untuk menjaga keandalan dan keselamatan pada sistem. Sedangkan berdasarkan jenis penggunaannya, kabel pada gambar termasuk pada kabel tenaga karena berfungsi menyalurkan energi listrik dari jaringan distribusi menuju konsumen. Dengan pemilihan jenis pemasangan dan konstruksi kabel yang tepat, sistem distribusi listrik itu dapat bekerja secara aman, efisien, dan juga andal. Itu tadi penyelesaian soal nomor ketiga tentang materi pengkabelan. Lanjut ke kesimpulannya dan juga aplikasi dunia nyata, teman-teman. Nah, sebagai kesimpulan, prinsip fisika teknik sangat berperan dalam berbagai aplikasi di dunia nyata. Pada jembatan ponton, konsep mekanika fluida dan hukum Archimedes digunakan agar jembatan dapat mengapung stabil dan mampu menahan beban sehingga sering dimanfaatkan sebagai jembatan darurat dan sarana transportasi di wilayah perairan. Selanjutnya, pada lie detector, prinsip elektronika dasar seperti arus, tegangan, dan resistensi digunakan untuk mendeteksi perubahan resistensi kulit akibat kondisi psikologis manusia. Selain itu, prinsip kelistrikan juga diterapkan pada sistem distribusi listrik, di mana pemahaman arus dan tegangan digunakan untuk menyalurkan energi listrik secara aman dan efisien ke masyarakat. Kemudian, pemahaman teori dasar ini penting untuk merancang sistem yang aman dan efektif. Itu tadi dari saya, penjelasan tentang teori dasar, penyelesaian masalah, kesimpulan, dan aplikasi dunia nyata. Sekian dari saya, terima kasih.